tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ramadhani dengan NIM 201101161200013 kelas A2. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia ulangan tengah semester, dosen pengampu Ibu Nur Cahaya MPD. Baik, di sini saya ada membuat scrapbook hasil dari rangkuman seluruh materi fonologi dari materi pertama hingga materi terakhir. Sebelumnya saya memohon maaf jika materi yang saya muat di scrapbook ini tidaklah terlihat dengan jelas. Baik, adapun materi ringkasan fonologi yang akan kita bahas di dalam scrapbook ini ialah ada pendahuluan fonologi, ada fonetik, fonemik, grafem, dan permasalahan bidang fonologi. Baik, langsung saja kita memasuki materi pertama mengenai fonologi bahasa Indonesia, yaitu bagian pendahuluan fonologi. Ada pengertian dari fonologi itu sendiri, yaitu ilmu yang mempelajari bunyi ujaran yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan merupakan salah satu cabang tata bahasa. Kemudian ruang lingkup dari fonologi yang pertama ada fon atau bunyi bahasa yang dikenal dengan fonetik atau tata bunyi. Objek kajian fonologi yang kedua adalah fonem yang disebut dengan fonemik atau tata fonem. Kemudian fonologi dan subdisiplinnya yang merupakan keterkaitan antara kajian fonologi dan objek kajian linguistik lainnya, seperti
morfologi, sintaksis, semantik, leksikografi, dan sosiolinguistik. Dan masih banyak lagi bidang kegiatan lain yang membutuhkan kajian fonologi. Baik, kemudian fonetik. Pengertian dari fonetik ini, Abdul Khair mendefinisikan bahwa fonetik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan bunyi-bunyi tersebut sebagai pembeda makna atau tidak. Kemudian jenis-jenis dari fonetik, Abdul Khair membagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama fonetik artikulatoris yang mempelajari bagaimana alat-alat mekanisme bicara manusia. Yang kedua, fonetik akustik yang mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisis. Yang ketiga, fonetik auditoris yang mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa itu oleh telinga kita. Selanjutnya, contoh fonetik. Bunyi C atau C pada kata cahaya dan bunyi B atau B pada kata bahaya. Kemudian bunyi B atau B pada kata kabur dan bunyi P atau P pada kata kapur. Dari contoh di atas, fonetik hanya memperhatikan perbedaan pada bunyi tanpa membedakan makna. Baik, kemudian transkripsi fonetik. Adapun pengertian dari transkripsi fonetik yaitu adalah penulisan bunyi-bunyi bahasa secara akurat dengan menggunakan huruf atau tulisan fonetik. Transkripsi adalah penyalinan teks dengan menggunakan ejaannya ke dalam ejaan lain. Cara membedakan huruf kecil dan huruf besar dapat dengan membedakan suku kata tertutup dan suku kata terbuka. Caranya, pisahkan berdasarkan suku kata. Contohnya bisa bi ditambah sa, yaitu adalah contoh suku kata tertutup karena huruf vokal tidak ditutupi oleh huruf konsonan. Contohnya pada kata tertutup atau suku kata tertutup, yaitu pada kata siksa, di mana huruf vokal ditutupi oleh huruf konsonan. Kemudian untuk menunjukkan lafal bunyi unsur bahasa yang bersangkutan, yang selanjutnya dibagi atas 4, yaitu transkripsi berurutan, yakni transkripsi fonetis,
dari teks yang berurutan dan bukan kata-kata lepas. Yang kedua, transkripsi fonemis, yakni transkripsi yang menggunakan satu lambing untuk menggambarkan satu fonem tanpa melihat perbedaan fonetisnya. Yang ketiga, transkripsi fonetis, yakni transkripsi yang berusaha menggambarkan bunyi secara sangat teliti. Yang keempat, yaitu yang terakhir nih, transkripsi kasar, yakni transkripsi fonetis yang menggunakan lambing terbatas berdasarkan analisis fonemis yang dipergunakan sebagai sistem aksara yang mudah dibaca. Baik, kita masuki pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai alat ucap. Pengertian dari alat ucap adalah organ tubuh pada manusia, yaitu berfungsi sebagai pengucapan bunyi bahasa. Misalnya paru-paru untuk bernapas, lidah untuk mengucap, dan gigi untuk mengunyah. Namun ada pendapat lain mengemukakan bahwa alat ucap yaitu sebagai perangkat organ pada manusia yang memiliki keterlibatan dalam suatu proses pembunyian, kemudian proses pembentukan bunyi. Proses pembentukan bunyi sendiri merupakan proses dihasilkannya bunyi melalui artikulator. Proses pembentukan bunyi bahasa dipengaruhi oleh 3 sarana utama, yaitu arus udara, sumber energi utama, pembentukan bunyi, bahasa hasil kerja alat atau organ tubuh yang dikendalikan oleh otot-otot atas perintah saraf otak. Yang kedua, pita suara memiliki sumber bunyi bergetar atau digetarkan oleh udara yang keluar masuk paru-paru. Yang ketiga, alat ucap. Alat ucap yang dibicarakan dalam proses memproduksi bunyi bahasa dapat dibagi atas 3 komponen, yaitu yang pertama komponen subglotal. Komponen ini disebut juga sistem pernapasan. Lalu dalam hubungannya dengan fonetik disebut sistem pernapasan glotal. Ini adalah memberi arus udara yang merupakan syarat mutlak untuk terjadinya bunyi bahasa. Komponen subglotal terdiri dari paru-paru kiri dan kanan, saluran bronkial, dan saluran pernapasan atau trakea. Di samping ketiga alat ucap ini masih ada yang lain, yaitu otot-otot, paru-paru, dan rongga dada. Kedua, komponen laring atau tenggorok merupakan kontak yang terbentuk dari tulang rawan yang terbentuk lingkaran
Di dalamnya terdapat pita suara. Laring sendiri berfungsi sebagai klip yang mengatur arus udara antara paru-paru, mulut, dan hidung. 3 komponen supraglotal adalah alat-alat ucap yang berada di dalam rongga mulut dan rongga hidung, baik yang menjadi artikulator aktif maupun yang menjadi artikulator pasif. Baik, kita masuki pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai jenis-jenis bunyi bahasa. Secara umum, jenis bunyi bahasa dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama vokal, adalah bunyi yang tidak memiliki rintangan saat saluran udara masuk. Yang kedua, konsonan, adalah bunyi yang dibentuk oleh adanya hambatan arus udara pada sebagian alat ucap. Dalam konsonan terdapat artikulasi. Yang ketiga, semivokal, adalah bunyi yang bisa dikatakan sebagai bunyi yang konsonan, tetapi saat diartikulasikan belum membentuk konsonan murni. Kemudian unsur-unsur suprasegmental. Unsur suprasegmental berhubungan dengan segmen ujar atau bunyi yang tidak dapat membentuk kata tapi dapat membedakan makna. Unsur-unsur suprasegmental yaitu yang pertama tekanan, yaitu menyangkut keras lunaknya bunyi. Yang kedua, jeda, yaitu penghentian bunyi dalam bahasa. Yang ketiga, yaitu nada, menyangkut tinggi rendahnya bunyi. Yang keempat, jangka nada yang diucapkan dalam waktu tertentu. Yang terakhir, intonasi dan ritme muncul dalam untaian kalimat. Unsur terdengar seperti irama, pada dasarnya dilambangkan dengan angka. Kemudian silabel. Silabel adalah rututan bunyi bahasa sebagai wujud dari pertuturan yang dapat disegmenkan berdasarkan jeda-jeda dan tekanan yang ada dalam runtutan bunyi itu menjadi satuan-satuan bunyi tertentu. Satu di antaranya satuan bunyi itu adalah silabel. Baik, kita masuki ke pembahasan selanjutnya, yaitu ponemik. Ponem adalah satuan bahasa terkecil yang bersifat fungsional, memiliki fungsi untuk membedakan makna. Objek ponemik ialah bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap. Ponemik adalah ilmu yang mempelajari bunyi ujaran dan fungsinya sebagai pembeda arti. Yang selanjutnya yaitu ada mengenai contoh ponem dan distribusinya. Yang pertama ada distribusi ponem vokal, yaitu A, I, U, E, O. Contohnya, ambil,
taat, indah, anak, sate, sambut, dan bakso. Yang kedua yaitu ada diptong. Diptong ini ada 3. Contohnya yang pertama ai, au, dan oi. Contoh katanya ada badai, amboi, dan pantai. Yang ketiga yaitu ada distribusi fonem konsonan. Contohnya yaitu lipat, tutup, makan, aman, dan dalam. Yang keempat ada gugus konsonan. Contohnya yaitu amblas, blanko, dan matia. Dan masih banyak lagi contoh-contoh fonem dan gugus konsonan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita masuk ke pengertian alofon, yaitu alofon adalah variasi fonem yang tidak membedakan bentuk dan arti kata. Alofon adalah bunyi-bunyi yang merupakan realisasi dari fonem yang terjadi karena faktor porsi letak suatu fonem dalam suatu kata atau suatu kata yang merupakan lingkungannya. Adapun distribusi alofon berdasarkan distribusinya, alofon dibagi menjadi 2, yaitu alofon vokal dan alofon konsonan. Alofon vokal contohnya seperti alofon fonem a pada kata aku dan Sabtu. Alofon fonem e pada kata pesta. Alofon fonem o pada kata soto. Lalu contoh alofon konsonan yaitu alofon fonem c pada kata cacing, alofon fonem g pada kata gula, alofon fonem j pada kata jadi, alofon fonem h pada kata hujan. Dan masih banyak lagi contoh alofon vokal dan alofon konsonan. Adapun pembahasan selanjutnya mengenai gugus fonem, deret fonem, dan perubahan bunyi. Gugus fonem adalah 2 buah fonem yang berbeda tapi berada dalam satu silabel atau suku kata. Gugus fonem terbagi menjadi 2. Yang pertama gugus fonem vokal dan yang kedua gugus fonem konsonan. Adapun contoh gugus fonem vokal yaitu gugus vokal ai pada kata morfem santai dan pada kata pantai. Adapun contoh dari gugus fonem konsonan yang pertama ada gugus konsonan KL pada morfem klasik dan klinik. Dan masih banyak lagi contoh gugus fonem vokal dan gugus fonem konsonan lainnya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan deret fonem. Deret fonem adalah 2 buah fonem yang berbeda berada pada silabel
yang berbeda meskipun letaknya berdampingan. Deret morfem ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada deret fonem vokal. Contohnya seperti deret vokal AA pada morfem saat dan pada kata taat. Dan pada kata maaf, adapun deret vokal AU pada kata morfem laut, daun, dan baut. Adapun contoh dari deret fonem konsonan yaitu deret konsonan BL pada kata kiblat dan coblos. Deret konsonan HL pada kata morfem dahlia dan ahli. Deret konsonan KM pada morfem hikmah dan masih banyak lagi contoh-contoh mengenai deret fonem vokal dan deret fonem konsonan. Yang selanjutnya yaitu ada perubahan bunyi fonem yang dimana ada 5 macam akibat perubahan bunyi fonem. Yang pertama ada akibat perubahan bunyi adanya koartikulasi. Ini adalah 5 proses yang memuat dari akibat perubahan bunyi. Yang pertama yaitu labialisasi, yaitu proses pembuatan bentuk bibir. Yang kedua yaitu retrofleksi, adalah proses penarikan ujung lidah melengkung. Yang ketiga ada palatalisasi, yaitu proses pengangkutan daun lidah. Yang keempat velarisasi, yaitu proses pengangkatan pangkal lidah. Yang kelima yaitu faringalisasi, adalah proses penyempitan rongga kerongkongan. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu glotalisasi, adalah proses penyertaan bunyi hambatannya pada glotis sewaktu intubasi pertama berlangsung. Baik, kita masuki ke akibat pengaruh bunyi lingkungan, yang dimana adanya bunyi yang berada sebelum atau sesudah bunyi utama. Di dalamnya bunyi lingkungan ini ada 2 peristiwa. Yang pertama yaitu asimilasi, yang kedua yaitu desimilasi. Asimilasi adalah perubahan bunyi secara fonetis akibat adanya pengaruh yang berada sebelum atau sesudah bunyi tersebut. Kemudian yang kedua ada desimilasi, yang dimana di sini ada perubahan 2 buah bunyi yang sama diubah menjadi 2 buah bunyi yang berbeda. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada akibat distribusi, di mana akibat ini disebabkan oleh letak suatu bunyi dalam satuan-satuan ujaran
sehingga akan terjadi perubahan bunyi. Kemudian akibat distribusi dibagi menjadi 5. Yang pertama ada aspirasi, harmonisasi, pelepasan, pemanduan, dan netralisasi. Selanjutnya, akibat proses morfologi, yang pertama pemunculan, yaitu hadirnya sebuah fonem. Yang kedua, pelepasan, yaitu peristiwa hilangnya fonem akibat proses morfologi. Yang ketiga, peluluhan, yaitu proses luluhnya sebuah fonem. Yang keempat, pergeseran, yaitu proses berubahnya sebuah fonem. Yang terakhir, perubahan, yaitu proses berubahnya fonem menjadi fonem yang lain. Kemudian akibat perkembangan sejarah, yaitu yang pertama kontraksi atau penyingkatan atau menghilangkan sebuah bunyi. Yang kedua apresis, yaitu penghilangan fonem pada awal kata. Yang ketiga ada apokap atau penghilangan fonem lebih pada akhir kata. Selanjutnya yang keempat ada sinkop atau penghilangan fonem di tengah-tengah kata. Lalu yang selanjutnya yaitu ada metatesis, adalah perubahan urutan bunyi fonemis. Lalu diptongisasi adalah perubahan menjadi rangkap. Adapun yang keempat, monoftongisasi adalah perubahan dua buah vokal. Yang kemudian ada anakfiksis adalah penambahan bunyi vokal. Lalu yang selanjutnya yaitu ada proktesis, yaitu penambahan bunyi pada awal kata. Kemudian eventesis, yaitu penambahan bunyi pada posisi tengah-tengah kata. Dan yang ketiga ada parangok, yaitu penambahan bunyi pada posisi akhir kata. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai grafem. Grafem ini adalah sistem pelambangan bunyi yang pada dasarnya adalah huruf, di mana grafem ini ada dua macam berdasarkan sistemnya. Yang pertama ada melambangkan bunyi, yang kedua ada melambangkan fonem. Grafem fonem diftong sendiri contohnya bisa dilihat seperti ini. Baik, akan saya jelaskan. Jadi grafem fonem diftong contohnya fonem au, grafem au. Contoh di awal itu ada aula, dan contoh di akhir ada pulau. Kemudian kita masuk ke grafem fonem konsonan. Contohnya bisa dilihat seperti ini. Contohnya yaitu selain huruf vokal. Contohnya seperti fonem B, alofon B, grafem B. Contohnya ada rebut,
dan di akhir ada jawab. Dapat dilihat di sini huruf B-nya kalau di awal ia pasti ada di awal seperti kata baku. Di tengah, kemudian di tengah pasti huruf B-nya ada di tengah seperti kata rebut, dan akhir pasti huruf B-nya ada di akhir seperti pada kata jawab, sama seperti contoh-contoh yang lainnya. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa grafem itu adalah huruf tetapi ia gambaran dari fonem. Adapun unsur-unsur pada grafem itu bisa dilihat dari segmental dan suprasegmental. Unsur-unsur itu secara keseluruhan yaitu adalah vokal, konsonan, jeda, dan nada. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai permasalahan bidang bahasa, di mana permasalahan pemakaian bunyi bahasa ini disebabkan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama perubahan fonem, yang kedua penghilangan fonem, dan yang ketiga penambahan fonem. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ada 2, yaitu yang pertama faktor berbahasa daerah berdasarkan dialek. Yang kedua, faktor adanya kata-kata yang diserap dari bahasa asing. Kemudian solusi, kita masuk ke solusi permasalahan bunyi bahasa. Ada 2 di sini. Yang pertama yaitu melakukan permasyarakatan bahasa Indonesia. Yang kedua, meningkatkan peran ahli linguistik. Selanjutnya, adapun solusi permasalahan bahasa, melakukan teknik orientasi langsung dan teknik tidak langsung. Yang pertama yaitu solusinya melatih keterampilan menyimak. Yang kedua melatih keterampilan berbicara. Kemudian yang ketiga melatih keterampilan membaca dan menulis. Jadi seperti itulah penjelasan dari saya mengenai fonologi bahasa Indonesia. Sebelumnya saya meminta maaf jikalau dalam penyampaian atau pembuatan scrapbook sendiri terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Every fucking beat demolished when I snap its fucking cable.